Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subkies. Kali ini saya akan menceritakan perihal klinik yang menyangkut kejadian rahasia unik yang tak masuk di akal, yang saya kemas menjadi sesuatu yang kiranya layak untuk diperbincangkan di kedai kopi bersama sahabat lama yang memiliki jiwa-jiwa horor. Cerita ini salah satu dari novel yang berjudul Tasbih, dikarang oleh seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, karena konon ia pun kerap lupa untuk sekedar menyebutkan namanya. Setelah diotak-atik dan saya obok-obok, jadilah rangkaian cerita yang sudah tidak layak untuk dipercaya. Namun demikian, Anda tetap harus berhati-hati, karena mungkin saja setelah mendengar cerita ini akan ada banyak bayangan seram yang berkelebat sebelum menjamkan mata di peraduan. Kuncilah pintu dan jendela rapat-rapat, jangan tidur sendirian, dan jangan tidur sebelum ngantuk. Tak akan berlama-lama, sekarang mari kita mengunjungi TKS alias tempat kejadian sesungguhnya. Di bawah sinar rembulan, bertiuplah angin kencang. Suasana sunyi senyap, hanya suara binatang malam terdengar saling bersahutan. Jojo tersentak kaget dan berdiri cepat sewaktu kesunyian dipecah oleh gelak tertawa yang hebat, berderai panjang, menggetarkan liang telinga dan memukul-mukul dada, serta menyendatkan aliran darah di tubuhnya. Saat kemudian entah dari mana datangnya, tahu-tahu sesosok tubuh sudah berdiri di hadapannya. Jojo terkejut bukan kepalang saat memerhatikan orang itu yang berpakaian serba hitam dengan wajah yang sengaja ditutupi dengan jubah hitam pula. Tangan kanannya mencengkram gagang sebilah pedang. Permukaan pedang yang tajam mengkilat-kilat laksana membelah cahaya rembulan. Namun entah kenapa senjata tajam itu malah ia letakkan di atas permukaan tanah yang dipenuhi daunan kering. Aku ingin segera merenggut nyawamu. Suara bentakan garang dan ganas yang menggelegar ke seluruh penjuru. Baru saja Jojo menyelesaikan pekerjaannya, dan ia pun baru saja duduk dan beristirahat untuk sekedar melepas lelah. Di belakang rumah, tahu-tahu sudah ada orang lain yang menginginkan nyawanya. Jojo memandang orang itu secara seksama, ingin menyelidiki wajahnya. Namun kemudian orang itu berseru nyaring dan dengan gerak cepat pula menghantamkan kepalan tangannya ke dada Jojo yang secara tiba-tiba. Tak sempat untuk menghindar, Jojo pun terjengkang beberapa langkah ke belakang, melampaui bangku yang duduknya tadi. Kini ku datang, teman. Sehabis berkata begitu, orang tidak jelas wajahnya itu melayangkan kembali telapak tangan kanannya pada wajah Jojo. Sudah pasti Jojo terhuyung-huyung, namun dengan sisa-sisa tenaganya ia mencoba untuk bangkit berdiri. Meskipun rasa geram menyelimuti hatinya, namun ia tak mau bertindak gegabah. Siapa kamu sebenarnya? Dan apa yang kau inginkan dariku? Tanya Jojo. Tubuhnya terbungkuk ke depan sambil meraba-raba dada dan pipinya yang terasa sakit dan pedas akibat pukulan orang tersebut. Lihat baik-baik, hai pemuda sialan. Malam ini aku ada keperluan mendadak denganmu, sahut orang itu sambil membuka jubahnya. Dan kini tampak jelas siapa yang berdiri di hadapan Jojo. Di bawah hidungnya menjelipit kumis tebal, bajunya tidak terkancing. Mungkin disengaja demikian untuk memperlihatkan dadanya yang bidang dan berbulu. Kau Rudi kan? Ada urusan apa lagi denganku, Rudi? Tanya Jojo kecut. Sudah aku bilang sejak dulu bahwa kita masih punya urusan yang belum selesai, babi tengik. Tentu saja Jojo kaget tiada terkira mendengar ucapan yang kasar itu. Mukanya merah karena jengah. Tak disangka Rudi benar-benar menyimpan dendam lama
terkait kematian ibu mertuanya itu. Kenapa kau masih menyimpan dendam padaku, Rudi? Jika yang kau soalkan perihal kematian Bu Nurma, semua sudah jelas bahwa aku tidak terbukti telah membunuhnya, kata Jojo lagi setelah ia berdiri tegak dan sudah menguasai dirinya. Bolehlah kamu lolos dari pihak penyidik, tapi aku yakin bahwa kaulah pembunuhnya, tuduh Rudi meyakinkan sambil mengelus-elus kumis dan menepuk-nepuk dadanya. Kenapa kau begitu yakin bahwa aku telah membunuh mertuamu itu? Karena kau sebetulnya dendam atas pemecatannya itu. Kau bisa saja menuduh aku seperti itu, tapi malah aku jadi curiga. Jangan-jangan kau sendiri yang telah membunuh Ibu Nurma karena kau ingin menguasai perusahaan ibu mertuamu itu. Lancang kau telah menuduhku seperti itu, Babe Tengik. Terpaksa aku berkata seperti itu karena kau pun telah menuduh aku. Aku akan buktikan bahwa kau adalah pembunuhnya. Terserah apapun tuduhanmu, yang jelas aku tidak pernah membunuhnya. Nyawamu kini di ujung pedangku, ancam Rudi sambil meraih kembali pedangnya yang tadi digeletakkannya di atas permukaan tanah. Dengan tenang Jojo menjawab, musuh tidak dicari, kalaupun datang mana mungkin aku hindari. Tapi jangan-jangan kau sendiri yang hendak mengantarkan kematian, Jojo balas mengancam. Mungkin sudah kehilangan rasa sabar menghadapi orang yang selalu menaruh dendam kesumat yang tiada pernah berakhir. Manusia keparat, kalau kau punya Tuhan, berteriaklah menyebut nama Tuhanmu. Hidupmu hanya sampai di sini. Tangan kanan Rudi diangkatnya tinggi-tinggi dengan sikap pongah dan penuh kecongkakan. Pedangnya diputar-putarnya di atas kepalanya. Aku sama sekali tidak takut. Allah akan melindungi hambanya yang tidak bersalah, sahut Jojo sambil berjaga-jaga. Jojo mengeluarkan tasbih dari sakunya. Seberkas sinar putih menyilaukan mata melesat dari lingkaran tasbihnya. Melihat Rudi tengah memutar-mutar pedang di atas kepalanya itu, Jojo segera pindahkan tasbih ke tangan kiri. Mulutnya komat kamit dan jari tangannya mendadak sontak berubah menjadi putih berkilau yang ditimbulkan dari sinar tasbihnya. Tidak masuk akal, bisik Rudi. Nyalinya sedikit menciut melihat sinar tasbih yang menyilaukan matanya. Namun ia tidak mau terus terpaku memandang tasbih itu. Terimalah seranganku ini, hardik Rudi. Ia pun menghunus serta membabatkan pedangnya ke arah tubuh Jojo. Dengan cepat Jojo pun menggerakkan badannya untuk berkelit kembali menangkis ujung pergelangan tangan Rudi dengan tangannya yang masih memegang tasbih, hingga menyisakan putaran pedang yang hanya mengeluarkan ciuran angin yang melanda tubuh Jojo. Sejenak tangan Rudi bergetar hebat. Ada hawa panas luar biasa yang ditimbulkan dari sinar tasbih itu. Jojo mundur selangkah, namun lawan menyusuli dengan dua rangkai serangan berantai dan membuat Jojo nyaris kewalahan. Namun itu tak berlangsung lama, karena Jojo pun tidak mau membiarkan nyawanya melayang dimakan senjata pedang yang tajamnya sanggup memapas sehelai rambut. Rudi tak menyangka kalau lawannya pun memiliki ilmu bela diri yang cukup tangguh. Nyatanya, Jojo yang memiliki badan kurus krempeng mampu menahan dan menghindari serangan-serangannya. Sesekali Jojo mengerahkan tenaganya untuk menyerang. Gerakannya acuh tak acuh dan kelihatannya lemah gemulai. Tapi tahu-tahu suatu pukulan yang dahsyat sudah menghantam tubuh Rudi. Seketika tubuh Rudi mencelat disambar tangan bertasbih yang menyilaukan matanya. Ia terlempar ke sebuah pokok pohon. Kemudian Rudi kembali mengangkat tubuhnya sambil mengeluh panjang. Aku belum kalah, Babe Tengik, ujarnya sambil menyeruduk membabi buta untuk menerjang Jojo. Suara angin yang ditimbulkan dari pedangnya bersiuran di atas kepala Jojo. Pertarungan itu berjalan terus hingga sampai pada suatu titik di mana Jojo harus menyongsong serangan lawannya yang dahsyat.
dan ia memukulkan tangannya ke muka Rudi sambil mendorongnya. Menyusul pukulan pada pergelangan tangan Rudi yang menggenggam pedang. Tak pelak lagi, tubuh Rudi mencelat mentah sampai beberapa langkah ke belakang, disusul senjata pedangnya yang menyambar lehernya tak kenal ampun sebelum tergelimpang rubuh. Terdengar suara pekik dan jerit kematiannya yang merintih dalam keadaan terluka parah menjelang meregang nyawa. Dari leher dan mulutnya keluar darah kental berbuku-buku menetesi daun-daun kering yang ditindihinya. Rudi pun tergeletak mengenaskan dan terpaksa ia harus menemui ajalnya yang memilukan dimakan senjata pedangnya sendiri, senjata makan tuan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seketika Jojo terjaga dari tidurnya yang sangat melelahkan. Tak disangka, ternyata apa yang dialaminya barusan hanya mimpi semata. Ia merenung untuk beberapa saat betapa mimpi yang dialaminya seperti kejadian nyata. Keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Di tangannya masih menggenggam erat lingkaran tasbih. Mimpi yang aneh dan mengerikan, gerendengnya. Ia menoleh pada jam beker yang menunjukkan lewat tengah malam. Suasana begitu sepi, yang terdengar hanyalah suara detakan jarum jam yang memecah kesunyian di penghujung malam. Jojo kembali mencoba untuk memejamkan matanya, namun tak pernah berhasil. Gara-gara kepikiran mimpinya itu, sepasang matanya jadi begitu sulit untuk dipejamkannya lagi. Brak! Suara hentakan pintu belakang tiba-tiba menghenyakan jantungnya. Siapa yang telah membuka paksa pintu belakang ya? Hatinya bertanya. Belum sempat pertanyaan itu terjawab, sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan itu sungguh bagai jeritan yang menyayat hati, membuat nyalinya kian ciut. Keringat dingin tak berhenti bercucuran dari setiap pori-pori kulitnya. Detak jantungnya pun semakin tak beraturan. Berbagai pikiran-pikiran mengerikan mengenai dunia mistik mulai menari-nari di benaknya. Namun rasa penasaran ingin memeriksa pintu belakang yang bersuara gedebrak tadi sungguh begitu kuat, mengalahkan rasa takutnya. Kemudian perlahan-lahan ia membuka pintu kamarnya, menapakkan kakinya di atas lantai ubin yang terasa begitu dingin, bermaksud menuju pintu yang tembus ke halaman rumah bagian belakang. Setelah sampai di depan pintu yang bersuara gedebrak tadi, ia tak melihat tanda-tanda bahwa pintu telah dibuka ataupun didobrak. Masih tertutup rapat sebagaimana mestinya. Ia menarik slot pintu lalu membuka daun pintu perlahan-lahan. Ketika pintu dibukanya, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah luar menyerbu kulitnya hingga ia menggigil kedinginan. Serbuan angin dingin itu mengantarkan aroma yang terasa aneh menusuk penciumannya. Ia pun menyapu pandangan ke seluruh area di mana tempat pertarungan yang terjadi dalam alam mimpinya itu. Namun sedikit pun tak menunjukkan tapak-tapak pertarungan. Kini tubuhnya semakin menggigil kedinginan. Seluruh otot dalam tubuhnya seakan telah membeku dan semakin bergetar dahsyat ketika bau anyir darah segar menusuk hidungnya. Jojo menggigitkan kepalanya dengan napas yang memburu. Ia pun bergegas menuju arah pintu untuk kembali masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamarnya. Sampai menjelang subuh, ia tidak bisa memejamkan matanya lagi. Pagi-pagi sekali, Jojo sengaja melewati sebuah hotel di mana beberapa waktu lalu ia telah bekerja di hotel itu. Namun tanpa alasan yang jelas, dipecat oleh ibu si pemilik hotel tersebut. Terlihat tanda kuning di depan trotoar dan banyak orang berkerumun di halaman hotel itu, pertanda sebuah kematian. Rudi telah meninggal dunia, Jo, ungkap Wahyu dengan nada duka ketika Jojo sengaja menemuinya. Wahyu adalah teman Jojo yang masih bekerja di hotel itu. Hah? Jojo mendadak bengong, tak percaya pada apa yang diucapkan Wahyu. Apa yang telah terjadi dengannya, Yu? Desak Jojo tak sabar. Rudi mati bunuh diri.
Di dalam kamar tempat ia biasa melakukan suatu ritual, ia kerap mengasingkan diri di setiap malam Jumat Kliwon. Di kamar hotel yang sengaja ia kosongkan, ungkap Wahyu, sangat mengejutkan Jojo. Betapa tidak, karena kematian Rudi sangat erat kaitannya dengan pertarungan dahsyat tadi malam dalam alam mimpinya. Jojo pun seolah baru diingatkan kalau malam tadi adalah malam Jumat Kliwon. Maksudnya, mati bunuh diri dengan menggunakan senjata pedang, tebak Jojo keceplosan, membuat Wahyu berbalik jadi bengong. Loh, kok kamu tahu, Jo? Wahyu menatap Jojo penuh selidik. Enggak lah, aku cuma mengira-ngira saja, sahut Jojo sedikit gugup. Tapi kok bisa pas tebakanmu itu, Jo? Padahal aku belum bilang kalau dia menggorok lehernya dengan pedang, cecar Wahyu sambil menatap wajah Jojo yang sesekali membuang muka. Ya, yang namanya nebak bisa meleset, bisa tepat, yuk, sahut Jojo sambil berusaha tetap tenang. Jojo memandang Wahyu sambil menggumam dalam hati. Berarti malam tadi pertarungan aku dengan dia terbukti nyata. Ya Allah, apa arti semua ini?